Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita yakni tentang wudu ya. Beberapa saat yang lalu kita sudah mempelajari tentang rukun wudu. Ada 6 ya rukun wudunya. Nah, sekarang kita akan melihat sisi daripada keutamaan wudu itu. Bisa kita buka di kitab Tanqihul Qaul tentang bab keutamaan wudu. Bisa juga dibuka dalam kitab matannya, yakni Lubabul Hadis. Bahkan di kitab Taqriratus Syadidah pun kita akan temukan. Di kitab Sahih Muslim pun akan kita temukan. Bahkan di kitab-kitab yang lain keutamaan wudu itu banyak luar biasa. Nah, ini diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, kita lihat man. Nah, man ini artinya adalah siapa saja. Nggak melihat itu jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan, siapa saja. Di sini kata Rasulullah SAW adalah siapa saja yang melakukan wudu. Untuk apa wudunya itu? Tentunya di sini adalah untuk melaksanakan salat. Salat yang 5 waktu, salat sunnah, salat duha, salat tahajud, atau salat yang lainnya. Nah, di sini adalah kata Nabi fa ahsanal wudu'a. Tapi dia menggunakan wudu yang paling bagus, paling sempurna. Nah, dengan menggunakan rukun-rukun yang telah dijelaskan itu. Kemudian setelah dia melaksanakan wudu, tsumma qama, lalu dia berdiri ila sholati, untuk melaksanakan salat. Nah, di dalam kitab Tanqihul Qaul itu orang yang setelah wudu kemudian dia berdoa dengan doa yang sudah ada tertera, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Nah, kemudian dia sambil berjalan menuju ke tempat sholatnya itu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka dengan kita membaca seperti itu, air wudu yang menempel di tempat-tempat wudu, seperti maksudnya anggota wudu, itu kan menetes. Nah, tetesan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat. Kalau ada 1 tetesan, 1 malaikat. Ada 10 tetesan, 10 malaikat. Tugas malaikat itu adalah memintakan ampun untuk orang yang wudu sampai hari kiamat. Nah, baik, kita lanjutkan. Maka di sini fa innahu, maka sesungguhnya hu-nya inilah kembali kepada orang yang wudu untuk melaksanakan sholat tadi, yakni yakhruju, keluar. Apanya keluar tuh? Yakni dari dosa-dosanya. Dosa yang ada di mata banyak sekali. Dengan kita melaksanakan wudu, maka dosa yang ada di mata dihapuskan oleh Allah. Dosa yang ada di telinga, yang ada di tangan, yang ada di kepala, di kaki. Kaki kita gunakan untuk berjalan ke tempat maksiat. Dengan kita berwudu, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kata Rasulullah, kayauma. Nah, kenapa nih kayauma ya? Harusnya kayaumi. Nah, ternyata di sini disebutkan mabniun alal fathi, yaitu ma-nya ini, mimnya ini mabni tetap ya atas fathah liidhafati ila fi'li mabni. Nah, kepada fi'il yang mabni. Jadi tetap ya kayauma dibaca. Nah, jadi orang yang wudu tadi keluar dosa-dosanya sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pada hari waladathu, dia itu dilahirkan oleh siapa? Ibunya. Orang yang baru lahir itu kita tahu dia nggak punya dosa, dia nggak punya salah, bersih seperti kertas yang belum ditulis apapun. Nah, ini kehebatan orang yang berwudu. Maka jangan enggan untuk berwudu.
Kalau bisa 24 jam wudu seperti Sayyidina Bilal masih hidup saja, sudah sandalnya berada di dalam surga. Kemudian hadis yang kedua, kata Rasulullah, man nama ala wudu'in. Siapa saja yang tidur, sebelum tidur dia mengambil air wudu. Nah, setelah wudu baru dia tidur. Apa kata Nabi? Fa'adrakahul mautu. Andaikan pada malam hari itu kematian mendatangi dia diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi tilkal lailah, pada malam tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mati dalam keadaan wudu, maksudnya dalam keadaan tidur, terus diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan memiliki wudu, maka matinya itu di sisi Allah adalah mati syahid. Begitu enaknya. Hanya mau tidur ambil air wudu. Nah, kita ketika meninggal dunia, maka matinya mati syahid. Padahal mendapatkan pahala mati syahid itu sangat luar biasa. Di antaranya harus berperang di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah. Kita korbankan harta kita, kita korbankan tenaga kita, kita korbankan seluruh waktu kita, bahkan nyawa pun bisa melayang untuk menghadapi musuh Allah. Tetapi dengan kita berwudu, kemudian kita tidur, maka andaikan kita mati dalam malam itu, Allah berikan pahala matinya kita itu dalam keadaan mati syahid. Sumber dari kitab Lubabul Hadis. Dalam kitab ini ada kurang lebih 400 hadis yang biasa kita lakukan hari-hari. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua sehingga kita mampu menjaga air wudhu kita 24 jam. Tiada lain itu kita lakukan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, orang yang senantiasa wudu selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya, dalam setiap diamnya, baik dalam dia keadaan salat maupun yang lainnya, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.